Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah merupakan landasan segala kehidupan. Kehidupan tanpa dilandasi bersyukur kepada Allah berarti semu. Bersyukur kepada Allah berarti menyatakan diri sebagai bersaksi kalau Allah Maha Kuasa. Bersyukur kepada Allah berarti merupakan saksi bahwa dirinya selalu menggapai ketakwaan yang lebih baik lagi. Dan bersyukur kepada Allah berarti percaya bahwa segala drama kehidupan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah kata yang saya katakan tadi ada sebuah titik yang amat sangat terpenting, yakni adanya iman kepada Allah, adanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai mukmin dan muslim kita beriman kepada Allah tanpa harus melarang mereka orang yang berakidah lain untuk beriman sesuai dengan akidahnya. Tapi kita sebagai muslim dan mukmin jangan sampai ada kontaminasi dari kepercayaan iman apapun. Tapi kita sebagai mukmin dan muslim yang baik juga memberi kesempatan orang lain untuk beriman sesuai dengan akidah dan agamanya masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu dan tidak boleh saling mencibir. Tapi juga mohon kita semuanya dari siapapun jangan sampai juga mendiskreditkan salah satu kepercayaan, salah satu amalan yang sesuai dengan akidah kita masing-masing. Jangan sampai didiskreditkan, dimarginalkan, apalagi sampai mendapat kecurigaan. Ini merupakan tindakan yang tidak benar. Karena orang beragama beriman sebagai mukmin muslim pasti dia sadar bahwa dasar filosofi religiositasnya adalah Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dan Al-Hadith tertulis dalam bahasa Arab. Maka sangat baik sekali orang memahami bahasa Arab untuk bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai ada suatu pernyataan yang mendiskreditkan salah satu kepercayaan melalui keyakinan dan dipahami dengan bahasa Arab. Karena itu memang wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya orang bersaling bersitegang tentang pemahaman bahasa untuk memahami Islam, maka Rasulullah dengan tegas kembali kepada bahasa Arab, logat,
Quraisy. Bahasa Arab, logat Quraisy. Semuanya menerimanya. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa kita, iman kita. Karena kita selalu ingat peringatan Allah dalam surat Al-An'am ayat 14 dan 15. Dalam ayat 14 Allah mengingatkan, apakah pantas kita ini menyembah kepada selain Allah? Pantaskah kita menyembah selain Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga yang memberikan makan minum rezeki pada kita, dan Allah tidak pernah minta apapun balasan dari manusia dan makhluk lainnya. Al-ghairallahi attakhidhu waliyan. Tidak pantas kita menyembah kepada selain Allah. Jadi kepatutan kita menyembah karena kita mukmin muslim hanyalah kepada Allah. Tanzih perlu kita sucikan dan perlu kita bersihkan dari akidah-akidah yang lain. Saya khawatir dalam keadaan semuanya kita serba repot. Tentu adanya COVID Corona ini memang menjadikan kita semuanya dalam posisi yang kesulitan, baik ekonomi, baik hubungan horizontal sesama manusia, dan lain sebagainya. Kita dalam kesulitan. Saya teringat sekali setelah Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW meninggal kurang lebih pada tahun 635 kurang lebih. Lalu kemudian pada tahun 675 itu ada COVID. Tapi COVID zaman dulu, bukan COVID-19. Salah satu bukti yang meninggal karena virus itu adalah orang besar, Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau meninggal karena terserang oleh virus yang sangat mengerikan itu saat itu. Jadi kalau kita sekarang diuji oleh virus COVID-19, bukan hal yang tapi yang perlu harus kita sadari, mengapa Allah menguji kita? Nah ini yang harus kita sadari. Mengapa Allah menguji kita? Jangan-jangan seperti tadi yang saya katakan, kita justru lupa iman kita, terkontaminasi oleh yang lain. Pantaskah kita menyembah kepada selain Allah? Orang yang sadar, Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk mengingatkan. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan umatnya yang sadar, tentunya yang sadar. Dengan ungkapan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 15-nya, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah pada umatmu, ini akhaf. Harus kita mempunyai kesadaran khawatir, akhaf. Bisa dikatakan khawatir, takut, gundah dan lain sebagainya. Ini akhaf. Kenapa dia takut? Kenapa khawatir dalam hidup? Kenapa was-was dalam kita hidup? Yaitu karena khawatir terkontaminasi iman kita dengan keimanan yang lain, yang akhirnya bercampur aduk, tidak jelas. Dalam bahasa Arab, makhlutun, campur aduk. Ibaratkan kita dalam sayur itu gudang. Daun apapun dikumpulkan, dijadikan satu, lalu menjadi gudangan. Kalau bahasa Jawa bagian selatan barat namanya beluban. Itu enak kalau gudangan beluban itu. Ada bayam
sayurnya, ada kangkungnya, bahkan kadang-kadang ada rumputnya yang masih muda-muda begitu, enak. Pakai kelapa lalu dengan sambal enak. Itu kalau makanan, karena memang dasar makanan itu jawaz, boleh, halal. Al-aslu fil muamalah lil jawaz. Makan, minum, berpakaian, tidur, jalan-jalan, pergi dan lain sebagainya halal. Illa kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka kita nggak usah berdebat kusir dalam hal muamalah, halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Tapi dalam beriman dan beribadah ini harus tegas. Haram awalnya. Al-aslu fil ibadah fil iman haram lit tahrim. Haram. Percaya apapun haram. Percaya duit digandakan haram. Percaya batu besar haram. Pohon besar haram. Apalagi rumus nomor haram. Setiap jam 11 malam muncul keluar. Haram. Illa kanat jadi yujizu, kecuali jikalau ada dalil yang menghalalkan. Jadi kalau ada dalilnya yang menghalalkan boleh. Itu dalam akidah dan iman. Jadi jangan sampai campur aduk. Dalam hubungan muamalah horizontal dengan muamalah vertikal itu jangan sampai campur aduk. Muamalah horizontal is okay, everything is okay, boleh, kecuali ada yang mengharamkan. Tapi hubungan vertikal itu awalnya haram, kecuali ada perintah la ilaha illallah. Maka jangan ada kontaminasi. Maka Rasulullah SAW dikatakan, sampaikanlah kepada mereka, qul inni akhafu, saya takut ya Allah, takut. In asaitu rabbi, jikalau saya maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah apa utamanya? Syirik, kufur. Itu maksiat kepada Allah yang paling utama. Syirik dan kufur. Nah, kapan kita akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat fatal dan vital dan sangat-sangat mengerikan? Yakni diterangkan yaum adi, hari yang sangat mengerikan, yakni hari kiamat. Di dalam Al-Quran lain ditafsirkan al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada apapun bermanfaat, apapun nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Illa, ada ini tasniyah. Bentuk dalam bahasa Arab itu memang ada seperti itu. Istisna. Istisna itu menekankan yang sangat dalam. Tidak ada kecuali seperti la ilaha illallah. Ada tathbit illa Allah. Sebelumnya itu adalah pengingkaran la ilaha. Tapi ada tathbitnya illallah. Itu suatu perkataan yang harus bisa menyapu seluruhnya, kecuali yang kita tathbitkan yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam berakidah harus seperti itu. Maka saya berpesan pada diri saya dan kita semuanya, masing-masing orang menganut agama harus kokoh akidahnya terhadap keyakinannya masing-masing, tanpa dibolehkan orang mengganggu yang lain, dan tanpa dibolehkan kita menyalahkan yang lain. Yang ada kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan akidahnya masing-masing, sehingga saling menghormat. Tapi ketika kita terjadi toleransi saling berhormat, jangan sampai mencampur aduk sehingga menjadi gudangan peluban tadi yang tidak jelas mana gayanya, mana suka tekinya, mana kangkungnya, mana ini nggak jelas.
menjadi bulat kayak sambal itu aja. Kalau sambal mana lomboknya sudah campur, mana terasinya campur. Jangan berakidah, jangan sampai seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, jelas ketika dipanggil oleh Allah belok kiri neraka jahanam khalidan fiha abadan. Ini harus menjadi pegangan dalam keadaan kita terkena COVID corona di mana-mana. Kita pergi kemana-mana sekarang ada bendera kuning. Kemana-mana bendera kuning. Tidak tahu sekarang sudah puluhan ribu kan. Maka oleh karena marilah kita kembali. Ini ujian Allah, maka kita harus inni akhafu in asaitu rabbi. Lah barangkali kita asaitu rabbi, kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat dalam diri kita. Lah maksiatnya kayak apa? Ya mari kita cari bersama. Jangan sampai menyalahkan satu di antara yang lain. Bahkan mendiskreditkan orang yang beriman. Jangan. Tapi kita cari maksiatnya apa, sehingga terjadi peringatan Allah yang begitu dahsyat. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intafarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ada suara yang menggelegar, wahai manusia, kenapa kalian mendustakan Allah? Menggelegar ini. Lalu Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin. Di atas bumbunanmu itu ada yang menyaksikan kamu. Wa inna alaikum lahafidhin. Siapa malaikat? Semuanya orang kita sudah tahu, tapi perlu ditegaskan. Karena barangkali kita lupa sehingga Allah mengingatkan dengan COVID-19. Nah inilah yang harus kita menjadikan kita ini kembali kepada dasar filosofi akidah religius yang pokok dan kuat, saling menghormat tanpa menghujat orang lain. Dan pesan saya dan kita semua, jangan ngulek-ngulek sehingga nggak jelas. Saya sedikit mengingatkan, ya kalau kita sebagai mukmin, salam kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wong mukmin. Kalau orang agama lain dia sesuai dengan akidahnya masing-masing, silakan. Jangan diulek. Nah itu kan kurang baik, ulang salam juga nggak baik. Itu namanya gudana. Jangan, sesuai dengan akidahnya masing-masing. Itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29. Sesuai dengan keyakinan dan akidahnya masing-masing. Lah saya mulak-mulak malah janjani, ini malah rapinya. Pengulak. Nah ini saya pesan kepada diri saya dan kita semuanya, marilah kita saling hidup menghormati antar sesama keyakinan, tidak boleh menghujat, tapi kita tidak boleh mengulek-ulek akidah. Sehingga diingatkan oleh Allah, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku mengucapkan astagfirullahaladzim wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bihi ta'lima wa irsyada.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا من اندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل اقدامهم والق في قلوبهم رعبا انك على كل شيء قدير. اللهم لا تمكن الاعداء فينا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.